State building, interaksi dasar politik dunia adalah hubungan negara bangsa, yang dimana istilah negara bangsa digunakan untuk membedakan negara modern yang sebelumnya dari organisasi politik yang relatif di area kecil, seperti suku atau negara kota. Memang benar bahwa di negara-negara modern, mayoritas penduduk umumnya mengidentifikasikan diri mereka dengan berdasar kepada kepemilikan bahasa, agama, atau budaya yang sama. Dalam membangun negara, berarti lembaga membutuhkan penetral emosional atau ideologi masyarakat, hubungan antara negara dan masyarakat yang demikian memungkinkan viabilitas rezim. Jika tidak ada kelompok dominan, pelembagaan politik tidak dapat terjadi dan masyarakat tetap tanpa kewarganegaraan. Who makes the law? Simbolisme pemerintahan negara-negara berkembang menggabungkan unsur-unsur tradisional seperti kepala suku, unsur-unsur kolonial yang berasal dari masa lalu kekaisaran, dan gagasan-gagasan modern seperti presidensi eksekutif. Di banyak negara berkembang, sebagai kepemimpinan warisan gubernur kolonial atau warisan kolonial, atau sebagai pewaris kepala suku tradisional, presiden hanya memerintah dan juga memerintah. Hal ini adalah bentuk pemerintahan yang dipahami oleh warga negara berkembang dan beberapa negara tersebut merasa nyaman. The problem of the weak state, atau masalah negara yang lemah. Dalam pembahasan ini, mereka membahas bahwa ada banyak masalah di negara berkembang atau bisa juga disebut dengan negara yang lemah. Salah satu di antaranya adalah masalah tentang kampanye populis, di mana bagaimana daya tarik emosional televisi digunakan untuk memperkuat ilusi bahwa seorang calon atau bahkan sebuah partai dapat menyelesaikan kesulitan pribadi seorang pemilih. Lalu pembangunan sebuah negara. Hal itu merupakan sebuah proses yang sangat vital bagi negara berkembang, khususnya yang baru merdeka. Hal itu dikarenakan tanpa adanya persepsi bahwa negara tersebut sebagai negaranya sendiri akan memberi dampak di kemudian hari. Lalu nasionalisme, agama, etnis dapat mempererat, kuat, atau melemahkan identitas negara tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Demokrasi liberal adalah negara di mana pemerintah dibatasi dalam kekuasaannya oleh konstitusi, sistem hukum atau peradilan yang independen dan responsif terhadap kehendak rakyat, seperti yang diungkapkan melalui pemilihan. Agar suatu negara menjadi demokrasi liberal, konstitusinya tidak harus diwujudkan dalam satu dokumen tertulis. Namun, jika tidak, konstitusi rentan terhadap ambisi politisi yang tidak bermoral. Hasilnya adalah demokrasi bagi elit. Paling buruk adalah sebuah sistem di mana para manusia berlidah halus memanipulasi massa yang memiliki pengetahuan minim untuk memberikan dukungan pemilihan pada sistem yang pada dasarnya ternyata otoriter. Perebutan kekuasaan terjadi di seluruh sistem politik dan di sejumlah tingkatan. Kerja demokrasi liberal yang berkelanjutan tergantung pada semacam keseimbangan yang dipertahankan antara eksekutif dan legislatif, antara kepala eksekutif dan kolega-koleganya, dan antara pemerintah dan rakyat. Ada dua kompromi utama, sistem parlementer dan sistem presidensial. Nah, dalam sistem parlementer, keputusan eksekutif dipraktikkan dalam komite majelis yang terdiri dari menteri yang bertanggung jawab kepada majelis untuk tindakan politik mereka di negara-negara seperti Grenada atau Jamaika, di mana kepala negara adalah raja turun-temurun.
Fungsi-fungsi raja hanya bersifat seremonial dalam sebuah negara dengan kepala yang dipilih yang merupakan kasus di hampir semua negara berkembang lainnya, presiden. Karena ia agak membingungkan disebut, mungkin memiliki lebih banyak kekuatan. Meskipun begitu, terpilih, ia diharapkan untuk berdiri di atas perjuangan politik. Dan di sebagian besar negara bagian, kepala negara harus menandatangani dokumen yang memberikan efek pada undang-undang dan mempertahankannya serta memiliki kekuatan cadangan. Perdana atau Perdana Menteri yang dapat diaktifkan oleh beberapa krisis yang tidak terduga. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memilih komite eksekutif atau kementerian. Ini biasanya harus terdiri dari anggota majelis terpilih. Namun, dalam semua kasus pemerintah hanya dapat bertahan selama dapat memerintah mayoritas dalam majelis. Namun sistem parlementer tampaknya telah bekerja dengan baik di negara-negara pulau kecil yang mewarisinya. Dalam sistem presidensial, majelis tetap terpisah dan berbeda dari eksekutif. Pembuatan hukum tetap menjadi fungsi majelis, tetapi melihat undang-undang diberlakukan dan dipercayakan kepada satu orang, presiden dipilih langsung untuk jangka waktu terbatas, yang menunjuk pejabat untuk membantunya yang biasa kita sebut kabinet, meskipun tidak bertanggung jawab secara politis kepada majelis. Dan untuk menjadi negara presidensial yang benar, maka ada 3 syarat yang harus diperhatikan bagi setiap negara. Pertama adalah presiden harus dipilih oleh rakyat. Kedua, ia harus dipilih untuk masa jabatan yang pasti. Ketiga, presiden harus tidak dapat membubarkan majelis atau menunda kekuasaan selama masa jabatan yang tetap. Jika di negara presidensial, sekretaris diberi kekuasaannya untuk duduk dan memberikan suara dalam majelis, mereka menjadi bertanggung jawab atas dirinya, dan hasilnya adalah sistem campuran yang bukan presidensial dan parlementer. Interest group atau kelompok kepentingan. Dalam demokrasi liberal biasanya tuntutan diartikulasi oleh kelompok kepentingan dan dikumpulkan oleh partai politik. Tetapi kelompok kepentingan dari partai politik yang tidak mencari kekuatan politik untuk kepentingannya. Kelompok kepentingan mencari kepentingan politik untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh orang lain. Mereka tidak langsung diakui sebagai politik. Kelompok-kelompok kepentingan ini dianggap bahwa orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama di semua masyarakat. Istilah dari kelompok kepentingan yaitu mereka yang mencakup seluruh bidang artikulasi kepentingan politik. Selain dari individu, keluarga pun dianggap sebagai kelompok kepentingan, dan masih banyak kelompok yang dianggap sebagai kelompok kepentingan, terutama mereka yang memiliki organisasi formal yang baik. Di negara-negara berkembang, banyak bentuk kelompok kepentingan, misalnya kelompok etnis atau komunitas. Mereka mempunyai kekuatan besar yang dianggap bahwa mereka membahayakan persatuan nasional di India misalnya. Kelompok etnis atau suatu wilayah yang mendominasi politik suatu negara, kelompok itu akan mendapat manfaat secara tidak proporsional dalam alokasi penunjukan dan kontrak. Banyak pejabat pemerintah cenderung menganggap ini sebagai pelanggaran prinsip demokrasi. Sebagian besar negara berkembang di dunia masih ditandai oleh dominasi kelompok kepentingan non-asosiasi atau kelompok di mana orang dilahirkan, dan kelangkaan relatif dari kelompok asosiasi terorganisir secara formal atau kelompok yang orang pilih untuk bergabung. Para ahli teori demokrasi telah mengidentifikasi faktor yang muncul untuk memfasilitasi munculnya pemeliharaan demokrasi yang berhubungan dengan ekspresi kepentingan. Di satu sisi, masyarakat yang kaya lebih mampu memenuhi tuntutan yang dibuatnya daripada masyarakat miskin. Oleh karena itu, banyak negara berkembang di dunia kekurangan sumber daya. Mereka merasa sulit untuk memiliki tuntutan ini. Di sisi lain, pengembangan koalisi oposisi yang kuat jauh lebih kecil kemungkinannya di mana kepentingan beragam, sehingga menciptakan perpecahan yang saling bersilangan di dalam masyarakat, sehingga tidak ada satupun suku atau kelompok yang mampu mendominasi dari keseluruhan.
Partai politik dan pemilihan umum. Partai politik adalah organisasi formal orang-orang yang ingin mencapai atau mempertahankan kekuasaan politik. Mereka didefinisikan oleh hubungan mereka dengan bagian lain dari sistem politik. Mereka secara kolektif membentuk sistem kepartaian yang merupakan bagian dari sistem politik secara keseluruhan. Pihak tidak harus bersaing dengan pihak lain dalam suatu sistem. Ada juga sistem non-kompetitif dan sistem semi-kompetitif, dan di negara berkembang ini masih cukup umum. Perbedaan yang paling penting adalah antara sistem kompetitif di mana sejumlah pihak bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan sistem non-kompetitif di mana hanya ada satu pihak, di mana ada lebih dari satu partai. Partai membentuk tidak hanya diri mereka sendiri tetapi satu sama lain. Asal mula tentang peserta terletak pada kompetisi. Pihak yang tidak bersaing adalah mereka yang tidak memiliki pihak pesaing yang efektif, walaupun mereka mungkin bersaing dengan formasi internal lainnya. Dalam kehidupan komunitas manapun, pada tahap tertentu muncul penyebab perselisihan yang menyebabkan orang memihak dan membentuk faksi. Di banyak negara demokrasi, mungkin mayoritas pemilihan umum sering disertai dengan tingkat kekerasan yang tinggi, dan sayangnya lebih banyak orang yang terbunuh dalam pertengkaran yang menyertai pemilihan daripada dalam kudeta militer. Organization of political parties, di mana dari tes misal seorang hukum basic oligarki adalah bahwa di organisasi manapun minoritas akan mendominasi mayoritas. Organisasi ini adalah organisasi yang melahirkan dominasi yang dipilih atas pemilih, dari mandatari atas mandator dan delegasi atas delegator. Terdapat 3 alasan utama untuk ini, yaitu ukuran organisasi, biaya informasi spesialis, dan jarak antara pemimpin dan pimpinan. Dan begitu juga dengan sebuah organisasi yang telah tumbuh melampaui ukuran tertentu, sehingga pembagian kerja menjadi hal yang perlu. Pada gilirannya mengarah pada pendelegasian kekuasaan kepada spesialis, akibatnya para spesialis ini berstatus ahli. Konsentrasi jalan mengarah pada konsentrasi kekuatan dan pengaruh di tangan mereka. Adapun ketentuan bagi para pemimpin untuk tetap berkuasa, yang pertama itu pengetahuan unggul, karena spesialisasi file hanya ada di sana ketika keputusan dibuat. Yang kedua itu kontrol media organisasi seperti jurnal, di mana pandangan yang disetujui oleh top ditransmisikan dan yang lain tidak. Yang ketiga itu waktu. Sebagai pekerja organisasi sepenuh waktu yang dibayar tinggi, para pemimpin harus secara bersama-sama dengan insentif untuk mempersiapkan debat, mengumpulkan pengetahuan dan lain-lain. Dan yang terakhir itu keterampilan politik yang dibutuhkan oleh pekerja organisasi penuh waktu untuk mendapatkan kekuasaan. Begitu berkuasa, mereka mengembangkan keterampilan ini lebih jauh.